Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang pembahasan soal PTS Matematika kelas 8 pada semester genap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Pembahasan soal PTS Matematika kelas 8. Soal nomor 1, diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Panjang AB adalah 8 cm, lalu BC adalah 15 cm, maka panjang AC adalah A 12, B 17, C 13, dan D adalah 19. Pembahasan segitiga ABC siku-siku di B. Maka berlaku AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat itu sama dengan AB kuadratnya sama dengan 8 kuadrat, lalu BC kuadratnya adalah 15. Sehingga AC kuadrat adalah 8 kuadrat adalah 64 dan 15 kuadrat adalah 225. Sehingga AC kuadrat adalah akar 289. AC adalah 17 cm. Jadi panjang AC-nya adalah 17 cm. Selanjutnya kita ke nomor 2. Perhatikan gambar. Pada segitiga ABC, ya, panjang BC pada gambar di samping adalah A 16, B 17, C 18, D 19. Pembahasan pada gambar ABC, di situ sudut C ini adalah 30 derajat dan sudut A-nya adalah 60 derajat. Sedangkan sudut B-nya adalah 90 derajat. Sehingga kita bisa menggunakan segitiga perbandingan ini ya, dengan rasio QR-nya ini adalah QR-nya adalah 2, PR-nya akar 3, PR akar 3, lalu PQ-nya adalah 1. Nah, kita lihat di situ ada BC. BC yang ditanya ini BC berbanding dengan AC. Nah, sisi miringnya rasionya adalah akar 3. Akar 3 itu PR ya, PR ini dengan QR-nya adalah 2, akar 3 dan 2. Lalu kita kalikan silang ya. Kita ganti dulu AC-nya dengan 12 akar 3. Setelah itu kita kalikan silang, 2 kalikan BC, lalu 12 akar 3 kali akar 3. Sehingga hasilnya adalah 12 akar 9. Akar 3 kali akar 3, akar 9. 12 akar 9 dibagi 2. Sama dengan 12 akar 9 adalah 3 dibagi 2. Sehingga BC-nya adalah 18 cm. Jadi panjang BC adalah 18 cm. Jawabannya adalah C. Soal nomor 3, perhatikan gambar. Panjang AD adalah A 15, B 17, C 24, D 25. Pembahasan. Kita lihat untuk mencari panjang AD, maka kita cari terlebih dahulu adalah panjang AC. Ini ya. Maka kita gunakan rumus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat itu sama dengan
AB kuadratnya adalah 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Sehingga AC kuadratnya adalah 144 ditambah 81. AC sama dengan, ini ditambah ya, akar dari 225. Sehingga AC-nya adalah 15 cm. Itu panjang AC. Nah, setelah diketahui panjang AC, baru kita bisa mencari panjang AD. AD kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat. Sehingga AD-nya adalah 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. AD kuadratnya adalah 225 ditambah 64. AD sama dengan akar dari 289. Sehingga AD-nya adalah 17 cm. Jadi panjang AD-nya adalah 17 cm. Jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Sebuah kapal berlayar sejauh 15 km ke arah utara, kemudian berbelok ke arah barat sejauh 36 km. Hitunglah jarak dari titik awal keberangkatan kapal ke titik akhir. Pembahasan AC kuadrat, kita menggunakan rumus ini ya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat. Ini AB misalkan. Terus ditambah BC kuadrat. AC ini adalah jarak titik awal ke titik akhir ya. AC kuadrat itu sama dengan AB-nya adalah 15 kuadrat, lalu BC-nya adalah 36 kuadrat. Sehingga AC kuadrat adalah 15 kali 15 adalah 225. BC-nya adalah 36 kali 36, 1296. Sehingga AC-nya sama dengan 225 ditambah 1296 sama dengan akar 1521. Jadi nilai AC-nya adalah 39 cm. Soal nomor 5. Berikut ini adalah ukuran sisi-sisi dari 4 buah segitiga, yaitu 3, 4, 5, lalu 7, 8, 9, 5, 12, 15, lalu 7, 24, 25. Yang merupakan ukuran sisi segitiga siku-siku adalah A 1 dan 4, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 1 dan 4. Pembahasan nomor 1, kita gunakan rumus ini ya, rumus Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Kita cari dulu sisi terpanjang. Sisi terpanjang adalah 5. 5 ini sama dengan AC ya. Selanjutnya sisi yang lain adalah 3 kuadrat dan 4 kuadrat. 5 kuadrat itu adalah 25, 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16. Sehingga hasilnya 25 sama dengan 25. Karena sama, maka ini merupakan segitiga siku-siku ya. Ini merupakan segitiga siku-siku. Selanjutnya yang nomor 2. Sama, kita gunakan rumus yang ini ya, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Setelah itu kita tentukan sisi terpanjang. Sisi terpanjangnya adalah 9. Sehingga di sini 9 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 8 didapat dari dua sisi terpendek. Ya. Sehingga 9 pangkat 2 adalah 81, 8 pangkat 2 adalah 64, 7 pangkat 2 adalah 49. Ya, hasilnya adalah 81. 64 tambah 49 itu adalah 113. Nah, ini tidak sama dengan. Karena tidak sama dengan, berarti ini bukan merupakan segitiga siku-siku. Selanjutnya kita ke nomor 3. Ya, sama seperti tadi, kita cari sisi terpanjang. Sisi terpanjangnya adalah 15.
Maka di sini 15 kuadrat. Sisi yang lainnya adalah 12 dan 5. Yaitu di sini 12 kuadrat, ini 5. 5 itu 5 pangkat 2. Ini ya. 5 pangkat 2. Sehingga 15 kuadrat itu adalah 225, 12 kuadrat adalah 144, lalu 5 kuadrat adalah 25. Sehingga 225 ini 144 tambah 25 adalah 169. Tidak sama. Maka ini bukan merupakan segitiga siku-siku. Selanjutnya nomor 4. Kita gunakan rumus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita cari sisi yang terpanjang. Sisi terpanjang adalah 25. Sehingga di sini 25 kuadrat. Sisi yang lainnya 24 dan 7. 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Sehingga hasilnya 625 sama dengan 24 kuadrat 576 ditambah 7 kuadrat adalah 49. Lalu 625 itu sama dengan 625. Nah, karena sama maka ini merupakan segitiga siku-siku. Berarti yang merupakan ukuran sisi segitiga siku-siku adalah 1 dan 4. 1 dan 4 itu adalah A. Selanjutnya kita ke nomor 6. Perhatikan gambar. Pernyataan yang benar mengenai gambar di atas adalah AD dan BC adalah tali busur, daerah AOB adalah tembereng, C, daerah yang diarsir adalah juring, D, BE adalah apotema. Pembahasan, AD dan BC adalah tali busur. Betul ya. Lalu daerah AOB adalah juring. Selanjutnya daerah yang diarsir adalah tembereng. OE adalah apotema. AO dan BO adalah jari-jari. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. AD dan BC adalah tali busur. Selanjutnya kita ke nomor 7. Suatu lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm. Pada lingkaran tersebut terdapat tali busur AB, CD, EF, GH dengan panjang berturut-turut 10, 12, dan 14, dan 16. Jika dari titik pusat lingkaran dibuat apotema pada masing-masing tali busur, apotema pada tali busur manakah yang terpanjang? Pembahasan. Nah, ini gambar lingkaran. Garis kuning ini adalah garis yang tegak lurus. Nah, itu yang disebut dengan apotema ya. Lalu manakah yang terpanjang? Maka panjang busur yang terpanjang adalah yang AB ya. Jadi ini yang AB ini yang terpanjang. Dari titik pusat ke AB itu lebih jauh daripada dari titik pusat ke CD, EF, dan GH. Jadi jawabannya AB. Jawabannya A, AB. Selanjutnya kita ke nomor 8. Diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran 90 derajat. Jika luas juringnya adalah 78,5, maka jari-jari lingkaran A 7, B 10, C 49, D 100. Pembahasan, sudut AOB dibandingkan dengan 360, luas juring berbanding dengan luas lingkaran. Nah, ini rumus ya. Ini rumus. Sudut AOB adalah 90 ya, 90. Sudut lingkaran adalah 360. Luas juringnya adalah 78,5 berbanding luas lingkaran PR kuadrat. 90 ini sama-sama bagi 90. 90 bagi 90 1 hasilnya 360 bagi 90 hasilnya 4, sehingga hasilnya 1/4. Lalu ini 78,5 ditulis kembali. Setelah itu 3,14 dikalikan dengan 12 ya.
3,14 kali 12, 78,5 kalikan 4. Di R kuadrat sama dengan 78,5 kali 4 dibagi 3,14. Sehingga R kuadratnya adalah 100. Lalu R-nya sama dengan akar dari 100. Jadi R-nya adalah 10. 10 adalah B. Jadi jari-jarinya adalah 10 cm. Selanjutnya kita ke nomor 9. Pada gambar, O adalah pusat lingkaran, besar sudut ABD. ABD, ya, ABD adalah sudut keliling. A adalah 24, B adalah 33, C adalah 48, D adalah 61. Pembahasan. Sudut ABD adalah sudut keliling lingkaran. Sudut AOD adalah sudut pusat lingkaran. Sudut AOD ditambah dengan sudut COD adalah berpelurus. Nah, ini sudut ini berpelurus. Ini berpelurus. Karena berpelurus, maka jumlahnya 180. Maka kita bisa mencari sudut AOD. Di sudut AOD ditambah 58 adalah 180. Sudut AOD sama dengan 180 dikurang 58. Sudut AOD adalah 122. Sehingga kalau sudut pusatnya sudah diketahui 122, sudut ABD itu sama dengan setengah kali sudut AOD. Setengah dari 122. Sehingga hasilnya adalah 61. Jadi sudut ABD-nya adalah 61 derajat. Jawabannya adalah D. Selanjutnya kita ke nomor 10. Diketahui pada lingkaran O terdapat sudut pusat AOB dengan sudut keliling ACB. Jika besar sudut AOB adalah 30, maka besar sudut ACB adalah A15, B30, C45, D60. Nah, ini sudut AOB, sudut pusat, ACB adalah sudut keliling. Sudut ACB adalah sudut keliling, maka rumusnya setengah dari sudut AOB. Sama dengan setengah dari 30. Sama dengan 15. Jadi sudut ACB adalah 15. Jawabannya yang A. Selanjutnya kita ke nomor 11. Perusahaan Pizza Melinia menjual dua jenis pizza, yaitu pizza A dan pizza B dengan ketebalan yang sama namun memiliki ukuran dan harga yang berbeda. Pizza A memiliki ukuran yang lebih kecil dengan diameter pizza dibuat dengan ukuran 30 cm dan dijual dengan harga 30.000. Sementara pizza B adalah jenis pizza jumbo dengan ukuran 40 cm. Dan dijual kepada konsumen dengan harga 40.000. Berapakah harga pizza A dan B tiap centimeter persegi? Pembahasan. Pizza A itu luasnya adalah PR kuadrat. Nah, ini rumusnya 3,14. Karena pizza A tadi diameternya 30, maka kita menggunakan jari-jarinya setengah dari 30, yaitu 15 kali 15. Rumusnya pi R kuadrat 3,14 kali 15 kali 15. Sehingga hasilnya 706,5 cm persegi. Ini luas pizza A. Nah, sekarang harga per 1 cm-nya adalah 30.000 dibagi 706,5 adalah 42,46 rupiah. Itu pizza A. Selanjutnya pizza B. Luasnya adalah PR kuadrat 3,14 kali 20. 20 ini didapat dari diameter pizza B yaitu 40. Jari-jarinya adalah setengah dari 40 adalah 20. Sehingga 3,14 kali 20 kali 20. Lalu hasilnya adalah 1256 cm persegi. Harga per 1 cm persegi adalah 40.000 dibagi 1256. Hasilnya adalah 31,80
Jadi yang memenuhi adalah yang B jawabannya. Ya. Rp42,46 dan Rp31,84. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 12, perhatikan gambar. Besar sudut KNM. KNM adalah 62. Yang ditanya sudut MLK adalah A 120, B 118, C 112, D 108. Pembahasan. Sudut KNM adalah 62. Jumlah dua sudut yang saling berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Maka sudut KNM ini ditambah sudut KLM itu sama dengan 180. 62 ditambah sudut KLM sama dengan 180. Sehingga sudut KLM adalah 180 dikurang 62. Sudut KLM adalah 118 derajat. Maka jawabannya adalah yang B. Jadi besar sudut KLM adalah 118. Selanjutnya ke nomor 13. Panjang busur lingkaran berjari-jari 20 cm dan bersudut 324 adalah A 23,55, B 56,52, C 75,36, D 113,04. Pembahasan. Kita menggunakan rumus ini. Busur AB berbanding dengan keliling lingkaran, sudut AOB berbanding dengan 360. Busur AB keliling lingkaran itu 2 PR, sudutnya 324 berbanding dengan 360. Busur AB yang ditanya 2 kali 3,14, lalu tadi jari-jarinya 20 cm. Ya. Sama dengan 324 dibagi 360. Langkah selanjutnya adalah kita kalikan silang. 360 kita kalikan dengan busur AB, lalu 2 kali 3,14 kali 20 kita kalikan dengan 324. Sehingga hasilnya 324 ini ya. Busur AB kali 360, 324 dikali 125,6 itu dari hasil ini ya. Sehingga busur AB adalah hasilnya 40.694,4 dibagi 360. Jadi busur AB adalah 113,04 cm. Maka jawabannya yang D. Jadi panjang busurnya adalah 113,04. Nomor 14, perhatikan gambar berikut. Luas juring OBC adalah 15 cm persegi, luas juring OAC adalah yang ditanya cm persegi. A 12, B 15, C 24, D 30. Pembahasan. Sudut AOB adalah 180. AOB ini adalah berpelurus 180. Selanjutnya, sudut AOB itu sama dengan BOC ditambah COD ditambah AOD ya. 180 sama dengan 60 ditambah 70 ditambah sudut AOD. Sehingga 180 sama dengan 130 ditambah sudut AOD. Sudut AOD adalah 180 dikurang 130 sama dengan 50. Sudut AOC. Nah, sudut AOC ini tadi AOD adalah 50 ya. Ini 50. AOC itu adalah 50 ditambah 70. 50 ditambah 70. Sehingga sudut AOC adalah 120. Selanjutnya kita gunakan rumus sudut AOC berbanding BOC. AOC berbanding BOC sama dengan luas juring AOC berbanding luas juring BOC. Sudut AOC adalah 120 berbanding 60.
BOC 60 ya. Luas juring AOC berbanding 15. Lalu kita kalikan silang, 60 kita kalikan luas juring AOC, 15 kali 120. Luas juring AOC adalah 120 kali 15 dibagi 60. Sehingga hasilnya adalah 30 cm. 30 cm itu yang D. Soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. OA itu sama dengan 12,5. Ini OA ya. Lalu OB adalah 3,5. Lalu panjang AB adalah A6, B8, C10, D12. Pembahasan. AB kuadrat sama dengan OA kuadrat dikurang OB kuadrat. Itu rumusnya. AB kuadrat adalah 12,5 kuadrat dikurang 3,5 kuadrat. AB kuadrat adalah 12,5 kuadrat itu 156,25 dikurang 3,5 kuadrat adalah 12,25. Sehingga AB kuadrat adalah dikurang ya. AB kuadrat adalah akar. AB kuadrat adalah 144. AB sama dengan akar dari 144. Lalu AB adalah 12 cm. Jadi panjang AB adalah 12 cm. Jawabannya adalah D. Nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah A 639, B 684, C 774, D 864. Pembahasan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada persegi. Persegi dengan panjang sisinya adalah 60 kali 60. Maka kita cari dulu luas persegi 60 kali 60, yaitu 3600 cm persegi. Selanjutnya luas lingkaran. Nah, ini di sini ada 1/4 lingkaran ditambah 1/4 lingkaran ditambah 1/4 lingkaran ditambah 1/4 lingkaran. Maka hasilnya adalah satu lingkaran. Maka di sini saya tulis luas lingkaran. Rumusnya VR kuadrat. Luas lingkaran dengan jari-jari, karena panjang perseginya 60, maka jari-jarinya ini adalah 30 cm ya. Maka ini 30 kuadrat. Hasilnya adalah 2826. Nah, luas bangun yang diarsir adalah 3600 dikurang 2826. Sehingga hasilnya 774. Jawabannya adalah C. Jadi luas bangun yang diarsir adalah 774. Soal nomor 17. Perbandingan dua jari-jari lingkaran yang panjang garis sentralnya 52 cm adalah 3 berbanding 7. Panjang garis singgung persekutuan dalamnya adalah 48 cm. Selisih jari-jari dua lingkaran tersebut adalah A 6 cm, B 7 cm, D 8, C 8 cm, D 9 cm. Pembahasan. Ini rumusnya PQ kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang R ditambah R kuadrat. PQ adalah 48 garis singgung persekutuan dalamnya ya. Lalu AB ini garis sentralnya 52. Lalu R-nya ini karena perbandingan, maka ini R-nya kita rubah menjadi 7X dan 3X ya. Ditambah 3X dan 7X pangkat 2. 48 kuadrat adalah 2304. 52 kuadrat adalah 2704. Dikurang 7 ditambah 3 adalah 10X kuadrat. 10X kuadrat adalah 2704 dikurang 2304. Sehingga 10X-nya adalah akar dari 400. 10X sama dengan 20. Sehingga X-nya adalah 20 dibagi 10. Jadi nilai X-nya adalah 7. Nah, tadi kita misalkan
perbandingannya adalah 3 berbanding 7, atau jari-jari lingkaran 1 kita misalkan 7 ya, atau 7x ya, sama dengan 7 dikalikan x-nya adalah 2, sama dengan 14 cm. Sedangkan jari-jari lingkaran 2 adalah sama dengan 3x, sama dengan 3 berbanding 2, sama dengan 6. Lalu yang ditanya adalah selisih. Nah, selisih berarti tinggal kita kurangi saja. 14 dikurang 6 sama dengan 8 cm. Jadi selisih dua lingkaran tersebut adalah 8 cm. Jawabannya adalah C. 18. Diketahui panjang busur suatu lingkaran adalah 16,5. Jika panjang diameter lingkaran tersebut adalah 42, maka ukuran sudut pusatnya adalah A 45, B 90, C 135, D 180. Pembahasan. Ini rumusnya. Busur AB berbanding dengan keliling lingkaran, sudut AOB berbanding dengan 360. Busur AB adalah 16,5 busurnya ya. Lalu kelilingnya 2 PR. Sudut AOB yang ditanya per 360 adalah sudut lingkaran. 16,5, lalu 2 P-nya kita ganti dengan 22/7, R-nya adalah 21. 21 ini didapat dari setengah dari diameter. Diameternya 42. Jadi 2 kali 22/7 kali 21. Sudut AOB yang ditanya per 360. Lalu ini 16,5, 2 kali 22/7 kali 21 itu hasilnya 132. Setelah itu kita kalikan silang, sudut AOB kita kalikan 132, 360 kita kalikan 16,5. Sudut AOB adalah 5.940 dibagi 132 sama dengan 45. Jadi sudut pusatnya adalah 45 derajat. Selanjutnya kita ke nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah 77 A, B 196, C 273, D 372. Pembahasan. Nah, pada gambar di samping itu ada gambar persegi. Nah, persegi dengan panjang sisinya adalah 14 dan 14. Maka luas perseginya adalah 14 kali 14 sama dengan 196 cm persegi. Nah, di situ selanjutnya ada bangun luas setengah lingkaran ya. Karena bangunnya berbentuk setengah lingkaran, maka ini luas setengah lingkaran. Maka rumusnya setengah kali pi r kuadrat. Setengah kali 22/7 kali 7. 7 ini didapat dari panjang sisi dari persegi itu tadi 14, maka jari-jari dari lingkaran ini adalah 7 setengah dari 14 ya. Sehingga setengah kali 22/7 kali 7 kali 7 hasilnya adalah 77 cm persegi. Selanjutnya, karena yang ditanya adalah luas bangun yang diarsir, maka kita tambah 196 ditambah 77. Hasilnya 273 cm persegi. Jawabannya adalah C. Jadi luas bangun yang diarsir adalah 273 cm persegi. Selanjutnya nomor 20. Diketahui suatu juring lingkaran memiliki luas 57,75 cm persegi. Jika besar sudut pusat yang bersuaian dengan juring adalah 60 derajat, maka panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah A 7, B 10,5, C 14, D 17,5. Pembahasan. Luas juring AOB berbanding dengan luas lingkaran. Sudut AOB berbanding 360. Ini rumusnya. Luas juring AOB adalah 57,5, lalu pi r kuadrat adalah rumus luas lingkaran, 60 adalah sudut juring, 60 berbanding 360. Selanjutnya 57,75, pi-nya 3,14 dikali r kuadrat.
Lalu ini 60 bagi 60 adalah 1, 360 dibagi 60 adalah 6. 1 kali 3,14 kali R kuadrat. Ini kita kalikan silang ya. Lalu ini kita kalikan ini ya. 6 kali 57,75 ya. Sehingga R kuadrat adalah 346,5 dibagi 3,14 ya. Ini 346,5 itu hasil dari sini bagi 3,14. R kuadrat adalah 110,35 sehingga R-nya adalah akar dari 110,35 adalah 10,5. Jawabannya adalah B. Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah 10,5 cm. Selanjutnya kita ke nomor 21. Perhatikan gambar berikut ya, lingkaran dalam segitiga. DEF adalah titik singgung dari lingkaran dalam segitiga ABC. Sisi AB, BC, dan AC panjangnya adalah 26, 42, dan 40 cm. Panjang AD adalah A 12, B 14, C 16, D 18. Pembahasan. Ini rumusnya untuk mencari AD itu adalah S. S itu adalah setengah keliling lingkaran, keliling segitiga ya, dikurang B. B-nya ini adalah panjang BC. Panjang BC ini adalah B ya. AB sama dengan C sama dengan 26, BC sama dengan A sama dengan 40, AC sama dengan B sama dengan 42. Lalu S kita cari setengah dari A tambah B tambah C. Setengah dari 26 tambah 40 ditambah 42. S sama dengan setengah dari 108. S sama dengan 54. Jadi S nya sudah diketahui, B nya juga sudah diketahui adalah 42. Selanjutnya AD sama dengan S min B. 54 dikurang 42 sama dengan 12 cm. Jadi panjang AD-nya adalah 12 cm. Jadi panjang AD adalah 12 cm, yaitu B tadi ya. Yang A 12 cm. Selanjutnya 22. Diketahui dua lingkaran berbeda. Jari-jari lingkaran pertama adalah 19 cm, jari-jari lingkaran kedua adalah 10 cm. Jika panjang garis singgung persekutuan kedua lingkaran tersebut adalah 40 cm, maka jarak pusat kedua lingkaran adalah A41, B42, C43, D44. Pembahasan. Ini rumus untuk garis singgung persekutuan luar. PQ kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang R min R pangkat 2. PQ sama dengan 40 kuadrat, AB kuadrat yang ditanya, 19 itu jari-jarinya, 10 adalah jari-jari yang kedua. 40 kuadrat adalah 1600, AB kuadrat, 19 dikurang 10 adalah 9, pangkat 2 adalah 81. Hingga AB kuadrat adalah 1600 ditambah 81. AB sama dengan 1681. Jadi AB-nya adalah 41 cm. Jawabannya adalah A. Di jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 41 cm. Selanjutnya nomor 23. Diketahui dua lingkaran dengan jari-jari berbeda. Jika jarak kedua pusat lingkaran tersebut 20, panjang garis persekutuan kedua lingkaran adalah 16 cm. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran tersebut adalah 10 cm, maka panjang jari-jari lingkaran keduanya adalah A2, B3, C4, D5. Pembahasan. Ini rumus panjang garis singgung persekutuan dalam ya. Lalu PQ-nya adalah 16. PQ ini adalah garis singgung persekutuan dalam. AB adalah 20, jarak kedua pusat lingkaran. Jari-jari yang pertama adalah 10, yang kedua adalah belum diketahui. 16 kuadrat 256, 20 kuadrat 400, 10 plus R pangkat 2.
Lalu 10 plus R pangkat 2 adalah 400 dikurang 256. 10 plus R pangkat 2-nya hilang, maka sebelah kanan menjadi akar 144. R sama dengan akar 144 adalah 12 dikurang 10. R sama dengan 2. Jadi jari-jari lingkarannya yang kedua adalah 2 cm. Selanjutnya nomor 24. Di Indonesia, pohon pinus disebut juga pohon tusam. Pohon pinus biasa hidup di daerah dataran tinggi, pegunungan. Sifat pohon pinus mampu menahan pergerakan tanah di daerah miring agar tidak longsor karena akar-akarnya sangat kuat untuk menahan gerakan tanah. Pohon pinus biasa hidup bergerombol sehingga membentuk hutan pinus yang menjulang tinggi. Untuk mengukur tinggi pohon dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu penggaris segitiga. Berdasarkan stimulus, jarak pengamat dengan puncak pohon pinus adalah A 15, B 20 meter, C 25 meter, D 30 meter. Nah, di sini terlihat ya jarak mata ke pohon pinus adalah 20 meter ya. Lalu jarak segitiganya adalah 40 cm, tinggi segitiga adalah 30 cm. Maka kita cari dulu ini ya. Yang ditanya adalah jarak mata ini ke puncak pohon pinus. Ini yang dicari ya. Kita langsung ke pembahasan. Ya. Nah, di sini A kuadrat sama dengan, kita cari dulu yang ini ya. Ini misalkan A. Ini kita cari segitiga siku-siku. 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat. Sehingga A kuadrat sama dengan 1600 ditambah 900. A kuadrat adalah 2500. A sama dengan akar 2500. A sama dengan 50. Maka panjang A ini adalah 50 ya. Setelah itu kita gunakan perbandingan senilai pada segitiga sebangun. 40 ya, 40 yang ini. Ini 40 berbanding dengan yang panjang. Yang panjang itu adalah 2 meter. 20 meter adalah 2000 cm. Setelah itu tadi A 50 berbanding dengan panjang ini, jarak antara mata ke puncak pohon pinus ya. Kita misalkan dengan X, maka perbandingannya itu. Selanjutnya kita kalikan silang 40 kali X 2000 kali 50 ya. X sama dengan 100.000 dibagi 40. X sama dengan 2500 cm. Ini kita rubah ke meter, sama dengan 25 meter. Jadi jarak pengamat dengan pohon pinus adalah 25 meter. Selanjutnya 25, soal nomor 25. Panahan adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dengan event regional, nasional, bahkan internasional. Melalui Sri Kandi Indonesia yang bernama Lilis Handayani, Indonesia berhasil meraih medali pertama kali sejak mengikuti event bergengsi tingkat dunia, yaitu Olimpiade di Seoul tahun 1988. Perolehan skor dihitung berdasarkan letak anak panah yang mengenai papan target. Skor tertinggi diraih jika anak panah mengenai papan target. Di dalam lingkaran tengah berikut adalah salah satu jenis ukuran papan target. Nilai tertinggi adalah terletak pada bagian tengah. Berdasarkan stimulus tersebut, berapakah luas daerah untuk skor 10? Dan skor 10 itu yang bagian tengah ya. A 12,6, B 24, C 12, D 24,6. Pembahasan. Diameternya adalah 24. Diameternya adalah 4 cm ya. Jari-jarinya adalah 2 cm. Lalu luas daerahnya adalah pi R kuadrat 3,14 kali 2 kali 2 sama dengan 12,56. Jadi luas daerahnya adalah 12,56.
Demikian pembahasan soal PTS kelas 8 pada semester genap. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian, khususnya kelas 8 yang sudah mengikuti PTS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.